Mungkin ini kali ya yang jadi alasan mengapa negara kita nggak maju-maju. Sok-sokan mau bikin teknologi ajaib super, ujung-ujungnya malah jadi penipu. Bahkan, ada beberapa temuan yang sempat menghebohkan di tanah air, nyatanya cuma hoax, geng. Padahal temuan-temuan tersebut ramai jadi perbincangan publik hingga sekelas tokoh negara loh. Emang apa aja sih temuan-temuan orang Indonesia yang berujung dusta? Sebelum kamu tonton, ada baiknya klik dulu tombol subscribe yang ada di layar kamu ya, geng. Udah, baiklah, check it out. Pertama, pembangkit listrik tenaga hampa. Dari namanya aja udah menimbulkan banyak tanda tanya. Ya kali kehampaan bisa bikin tenaga listrik. Namanya aja hampa, yang berarti nggak berisi atau kosong. Kayak hati aku nih. Tapi serius deh, penemuan teknologi berikut sempat ramai loh di pertengahan tahun 2012. Dan dipercaya lagi oleh banyak orang Indonesia, termasuk Menteri BUMN Dahlan Iskan yang langsung memesan 1000 unit generator lantaran diyakini mampu menghasilkan energi listrik tanpa bahan bakar dan ramah lingkungan. Lalu siapa penemunya? Siapa yang bisa membuat orang sekelas menteri percaya? Ia adalah Slamet Haryanto alias Mbah Embing, seorang lulusan SD yang berprofesi sebagai tukang servis dinamo di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan pemaparan Mbah Embing, teknologi pembangkit listrik tenaga hampa mampu memanfaatkan karbon padat yang dihasilkan dari pembakaran batok kelapa hingga menjadi abu. Karbon kemudian dipasang di panel-panel kaca, lalu dihubungkan dengan aki, trafo, dan kapasitor. Kelihatan meyakinkan banget kan? Namun belakangan, setelah menuai banyak pujian serta menerima banyak pesanan, kebohongan akhirnya terkuak. Salah satunya berkat pengakuan dari seorang pemesan yang menemukan bahwa demo produk yang dilakukan Mbak Embing di daerahnya ternyata palsu. Aliran listrik yang muncul ternyata bukan dihasilkan dari generator buatannya, melainkan kabel PLN yang disembunyikan di dalam tanah, geng. Dan benar aja, Mbak Embing alias Slamet nyatanya nggak pernah benar-benar menyelesaikan pesanan yang ia terima. Sekalipun pesanan sebelumnya berhasil ia buat, generator tersebut nggak sepenuhnya benar-benar bekerja. Gila ya! Kedua, nutrisi Saputra alias pupuk ajaib. Diciptakan oleh Umar Hasan Saputra pada 2006, pupuk ajaib diklaim mampu meningkatkan produksi padi bernutrisi tinggi secara signifikan, bahkan hingga 9 ton per hektar loh. Belum lagi padi yang dihasilkan dari siraman pupuknya juga diklaim lebih cepat panen dan kuat terhadap unsur hama serta terpaan angin. Siapa yang nggak tertarik coba? Indonesia kan negara agraris dan termasuk negara pemakan nasi tertinggi dunia. Jadi, temuan kayak gini udah pasti sangat berguna banget kan di tengah krisis pangan yang kerap melanda. Nah, berkat temuannya ini pula, Saputra bahkan bisa sampai ke istana untuk berhadapan langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu dan mempresentasikan formula ajaibnya. Presiden bahkan sampai meminta kepada jajaran menteri dan gubernur yang ada untuk membantu mengembangkan temuan Saputra. Tujuannya supaya bisa langsung diterapkan ke daerah-daerah. Sebegitu terkesimanya ya geng presiden kita dulu dengan temuan ajaib ini. Namun belakangan, hasil uji coba yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian menemukan hasil yang bertolak belakang. Ternyata, pupuk ajaib temuan Saputra malah dapat merusak tanaman lantaran hanya memiliki satu kandungan hara utama. Itu pun hanya 25%. Dan sementara unsur-unsur lainnya juga lebih rendah. Hal ini semakin mengaburkan istilah nutrisi esensial yang selalu dipromosikan sang penemu, yang berbeda dengan pemahaman nutrisi esensial sebagai 16 unsur hara makro dan mikro. Wow, gagal lagi deh penemuannya. Ketiga, padi super toy. Nggak jauh berbeda dengan pupuk ajaib tadi, bibit padi yang diprakarsai oleh staf khusus Presiden SBY kala itu, Heri Lelono, ternyata juga nggak kalah ajaib dan menarik perhatian loh. Bibit padi satu ini diklaim bisa dipanen 3 kali setahun tanpa perlu menanam ulang. Widih, ibarat sekali mendayung, 3 pulau langsung terlampaui tuh ya. Nah, pada April 2008, saat Presiden SBY bersama sejumlah menteri kabinetnya ikut dalam acara panen perdana padi Supertoy di Desa Gerabak, Purworejo, Jawa Tengah, areal seluas 103 hektar sawah yang ditanami bibit padi ini terbukti mampu menghasilkan 10 ton beras per hektar atau 2 kali lipat dibanding padi IR64 yang biasa ditanam oleh petani. Hal ini tentu membuat Presiden SBY sumringah dong, dan beliau pun langsung yakin jika proyek ini akan membuat Indonesia maju dan diakui dunia.
Namun lagi-lagi kehebatan padi super toy ternyata hanya manis di awal. Para petani di desa Grebak belakangan menemukan tanaman padi mereka yang sudah merunduk dan menguning ternyata nggak berisi alias kopong. Selain itu, karakteristik khusus dari padi super toy yang pada batangnya cenderung lebih tinggi membuatnya cepat roboh lantaran tiupan angin. Alhasil, kisah tentang bibit yang bisa menghasilkan panen 3 kali dalam sekali tanam tinggallah mimpi semata. Keempat, Blue Energy. Siapa yang ingat bahwa Indonesia pernah dipercaya bisa menghasilkan bahan bakar yang diproduksi dari air? Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono aja pada waktu itu pernah memamerkannya kepada dunia lewat konferensi perubahan iklim di Bali. Beliau dengan bangga mengatakan kepada dunia bahwa Indonesia berhasil menemukan jenis bahan bakar baru yang sangat ekonomis dan ramah lingkungan yang dinamakan Blue Energy. Wih, keren banget kan? Terus siapa sih yang menemukannya? Ia adalah Djoko Suprapto, warga asal Nganjuk, Jawa Timur yang mengaku mampu memisahkan air dari molekul-molekul penyusunnya sehingga dapat diubah menjadi bahan bakar sesuai dengan yang dikehendaki, mulai dari bahan bakar mobil sampai pesawat terbang dengan harga yang konon jauh lebih murah. Tentu banyak pihak yang meragukan keberadaan Blue Energy ini. Dan benar aja, Djoko terbukti nggak pernah benar-benar berhasil menciptakan bahan bakar dari air. Ia bahkan dituduh sebagai penipu hingga akhirnya ditangkap oleh kepolisian Yogyakarta. Pengadilan Negeri Bantul pun menyatakan Djoko bersalah dan memvonisnya selama 3,5 tahun penjara atas kasus penipuan, geng. Mau membuat penemuan atau penipuan sih, Pak? Terakhir, Iron Man. Masih ingat dengan kisah Iwayan Sutawan alias Iron Man Bali? Lengan bionik buatannya sempat bikin heboh tahun lalu. Nggak hanya di media lokal, tapi juga internasional. Bahkan Gubernur Bali aja sampai rela kasih dana bantuan 50 juta rupiah setelah mendengar kabar penemuan ini. Walah, nggak heran ya, kediaman tukang las asal Bali ini pun langsung ramai dengan pengunjung yang penasaran akan kehebatan lengan robotnya. Bayangin aja, lengannya diklaim mampu bergerak hanya dengan komando dari alat pemicu yang ada di kepala. Gimana coba tuh caranya? Katanya tawan sih, prinsip kerja alat ini nggak beda jauh dengan alat pendeteksi kebohongan. Namun belakangan dari sekian banyak tokoh dan ilmuwan yang datang dan mencoba sendiri alat tersebut, nggak ada tuh yang mampu mengoperasikan lengan seperti yang tawan lakukan. Mulai dari situlah muncul beragam keraguan. Salah satunya dari pakar teknik mesin Universitas Udayana yang mengatakan bahwa komponen robot buatan tawan mengantongi beberapa kekurangan. Jika biasanya robot punya 3 komponen utama yang nggak bisa dipisahkan, yakni mekanik, elektrik, dan pemrograman komputer, nah di robot milik tawan, struktur pemrograman komputer alias coding sama sekali nggak ada. Gimana bisa coba sebuah alat menerima perintah tanpa program komputer? Yap, meski banyak yang nggak percaya sama lengan robotnya, namun tawan alias Iron Man Bali nggak berkecil hati plus mengaku bukan mau cari sensasi. Lantas apa dong? Gimana menurut kamu? Sedih ya, penemuan yang seharusnya bikin bangga Indonesia, tapi nyatanya malah hanya tipuan belaka. Ya, semoga dari kamu-kamu ini deh nanti yang bisa membanggakan Indonesia supaya nggak kalah sama ilmuwan-ilmuwan dunia. Jangan lupa berikan komentar untuk video ini ya, geng. Setelah itu, sebelum kamu tutup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jalan Tikus.